Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang teks novel. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut, tetap stay di sini. Selamat datang kepada para siswa yang luar biasa. Mari bekerja sama, belajar bersama, dan saling menghormati satu dengan yang lainnya agar tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan. Seperti yang tertulis di PowerPoint, bahwasanya tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengidentifikasi unsur intrinsik, ekstrinsik, unsur kebahasaan, dan juga untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian dari teks novel itu sendiri. Langsung ke pengertian novel. Jadi, apa sih novel sebenarnya? Novel itu merupakan sebuah karangan prosa yang sifatnya lebih panjang daripada cerita pendek. Kemudian, novel ini biasanya menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami atau biasa menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian, biasanya novel ini mengangkat sebuah cerita dari kehidupan seseorang yang sifatnya lebih mendalam. Jadi, dia memang sedikit lebih panjang daripada cerita pendek. Kemudian, asal kata novel itu berasal dari bahasa apa sih? Novel itu berasal dari bahasa Latin yaitu novelas yang terbentuk dari kata novel yang berarti baru atau new dalam bahasa Inggris gitu. Kemudian kenapa sih bisa terbentuk dari kata tersebut? Karena novel adalah bentuk karya sastra yang datang dari karya sastra lain, misalnya seperti puisi ataupun drama. Biasanya novel itu terbentuk karena adanya inspirasi dari karya sastra yang lainnya gitu. Sajikan pengertian novel secara umum. Jadi di sini kamu bisa membaca pengertian novel secara khusus yang langsung disampaikan oleh Bapak Sumarjo sebagai ahli dalam bidang novel. Kemudian, biasanya novel itu menceritakan sebuah peristiwa pada masa tertentu. Bahasa yang digunakan juga lebih mirip dengan bahasa-bahasa yang sehari-hari kita dengar. Kemudian, meskipun demikian, penggarapan unsur-unsur intrinsiknya masih lengkap seperti tema, plot, latar, gaya bahasa, kemudian ada nilai, tokoh dan penokohan, dan yang lain sebagainya. Dengan catatan, yang ditekankan itu adalah aspek tertentu dari unsur-unsur intrinsik tersebut. Jadi, pasti kalau di dalam novel itu menyoroti pada salah satu bidang di unsur intrinsik. Jadi, tidak mungkin itu semua bisa tercover. Jadi kalau misalkan ditanya tentang apa aja sih unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik di dalam novel, kamu pasti bisa jawab kan? Tentang unsur intrinsiknya terlebih dahulu ya. Kalau tema, pasti kamu bisa jawab kan? Tema itu merupakan sebuah gagasan yang diambil dari sebuah isi si novel itu sendiri. Tapi kalau latar itu merupakan sebuah setting atau landasan tumpu menyarankan pada pengertian sebuah tempatkah atau sosialkah ataupun waktunya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya latar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat yang biasanya orang atau si tokoh tersebut beraktivitas di mana, itu namanya latar tempat. Kemudian latar waktu, kapan, siang, sore, jam ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah latar sosial. Latar sosial itu merupakan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial si tokoh yang ada di dalam novelnya. Penokohan atau tokoh itu terbagi menjadi beberapa. Ada 10 yang akan kita bahas di slide ini, ada 5. Jadi simak dengan baik ya. Yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama adalah orang yang berperan sebagai kunci di dalam novel tersebut. Kemudian yang kedua adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang biasanya kita kagumi karena yang ada di dalam tokoh protagonis itu biasanya orang yang baik, kemudian orang-orang yang bertanggung jawab dan yang memiliki sikap positif yang lainnya. Kemudian ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu apa? Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang menjadi penyebab terjadinya sebuah konflik. Nah, kemudian yang keempat adalah tokoh sederhana. Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu. Kemudian sifatnya juga itu-itu aja. Biasanya si tokoh sederhana ini hanya berperan sebagai penyeling saja. Kemudian yang kelima adalah tokoh bulat atau kompleks. Nah, tokoh bulat atau kompleks adalah tokoh yang memiliki
dan diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi pribadi, kemudian sisi sosialnya. Biasanya si tokoh bulat ini juga hampir dengan tokoh antagonis. Hanya bedanya kalau yang antagonis itu kan si penyulut apinya, sedangkan si tokoh bulat ini adalah penyebab dari apinya. Gitu. Penokohan 6 sampai nomor 10. Jadi bukan tadi bilang bahwa penokohan itu terbagi menjadi 10. Yang tadi kita sudah bahas 5. Yang sekarang kita akan bahas 5 lagi. Jadi yang keenam adalah tokoh statis. Tokoh statis itu apa sih? Tokoh statis memiliki sikap dan watak yang relatif tetap. Jadi dia tidak berkembang. Sejak awal sampai akhir itu aja perannya. Kemudian yang ketujuh adalah tokoh yang berkembang. Tokoh berkembang adalah tokoh yang di dalam ceritanya itu mengalami perubahan dan berkembang perwatakannya. Biasanya yang awalnya misalkan tidak punya, yang awalnya miskin, kemudian menjadi kaya, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah tokoh tipikal. Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan dalam keadaan individualitasnya dan lebih banyak ditampilkan dalam kualitas pekerjaan atau kebangsaannya. Jadi biasanya itu si tokoh tipikal ini tidak disoroti individualitasnya, tapi lebih disoroti ke pekerjaannya kah atau ke komunitasnya kah gitu. Kemudian yang kesembilan adalah tokoh netral. Apa itu tokoh netral? Tokoh netral adalah tokoh yang di dalam cerita itu bereksistensinya demi cerita itu sendiri. Jadi misalkan kalau ceritanya itu tidak menceritakan tentang dia, biasanya itu si tokoh netral tidak akan muncul gitu. Kemudian yang terakhir adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan biasanya kita kenal dengan figuran. Tokoh tambahan juga berarti tokoh lain dalam cerita selain tokoh utama. Jadi memang hampir setara dengan tokoh utama, tapi hanya dijadikan sebagai pembantunya saja gitu. Oke, kita sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan materi ini di pertemuan selanjutnya. Maka dari itu, tetap bersama Bu Lutfi di channel ini. Ibu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.